Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Valtano dan rekan saya Raihan Medisya Putra. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan 5 alat yang ada pada industri. Pertama ada pneumatic valve control. Pneumatic valve control merupakan alat untuk mengendalikan aliran cairan atau udara gas dalam sebuah sistem pneumatik. Bagaimana cara kerja katup kontrol pneumatik ini? Katup kontrol pneumatik dapat menurunkan tekanan secara terkontrol dengan bantuan aktuator dan mengatur posisi dengan pengontrol untuk mengemudikannya. Controller dapat merasakan fluktuasi tekanan dan mereka dapat mengatur sinyal suplai udara ke pistioner pneumatik. Apa saja jenis katup pneumatik? Katup pneumatik diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada katup kontrol arah, katup satu arah, kontrol aliran, kontrol tekanan, dan kontrol arah. Yang kedua ada termokouple. Termokouple dapat diartikan sebagai sebuah alat pengukur suhu, di mana alat ini dapat menghasilkan tegangan dari listrik dan suhu yang ada di sebuah benda atau ruangan. Fungsi termokouple dalam dunia elektronika, termokouple mulai berkembang dengan pesat sehingga memiliki fungsi yang lebih beragam. Namun secara garis besar, fungsi ini untuk mengukur suhu secara digital. Jenis-jenis termokouple. Jenis termokouple ada banyak. Yang pertama ada tipe K, tipe E, tipe N, tipe J, tipe T, dan sebagainya. Kelebihan termokouple yang pertama mudah digunakan, kuat dan tahan lama, minim perawatan, dan respon perubahan suhunya yang sangat cepat. Dan yang kekurangan termokouple yaitu memiliki kalibrasi yang cukup rumit sehingga perawatan dan perbaikannya sangat sulit. Yang kedua, sensitivitas yang rendah untuk mengukur suhu dingin. Lalu yang ketiga ada alat manometer. Manometer adalah instrumen yang mengukur tekanan dengan kolom cairan. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tekanan cairan dan terdiri dari tabung yang diisi dengan cairan. Manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan diukur dengan menyimbangkan bobot kolom cairan antara kedua tekanan. Fungsi manometer yaitu alat untuk mengukur tekanan gas. Alat-alat ini umumnya mengukur tekanan gas yang dekat atau di bawah tekanan atmosfer. Jenis manometer yang pertama ada raksa tertutup dan raksa terbuka. Sekian itu saja penjelasan 3 alat dari saya. Nanti dilanjutkan lagi oleh rekan saya Muhammad Rehan Medisya Putra. Oke, saya Rehan Medisya Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan 2 alat lagi mengenai alat dalam industri. Oke, yang nomor 4 adalah scaffolding atau perancah. Adalah struktur semi permanen atau konstruksi yang menyediakan jalan masuk untuk sarana kerja yang digunakan untuk menyanggah material kerja atau pemasangan peralatan lain. Scaffolding memiliki peran penting dalam aktivitas sehari-hari di dunia industri, seperti misalnya untuk perawatan pada ketinggian, pengecekan, perbaikan bangunan atau instalasi pabrik, dan lain-lain. Ada berbagai macam tipe dan jenis scaffolding, baik dilihat dari bentuk bentuknya maupun komponennya. Pembentukannya berdasarkan konstruksi penyokongnya. Dapat dikelompokkan menjadi 3 grup. Scaffolding berdiri dengan penopang sendiri, self support scaffolding atau scaffolding bebas. Terus ada scaffolding bergantung, suspension scaffolding. Terus ada scaffolding penggunaan khusus, special use scaffold. Oke, yang kelima yaitu Johnson box, merupakan sebuah kotak pengaman yang digunakan untuk rangkaian listrik maupun penyambungan kabel listrik. Produk ini berbentuk kotak dengan variasi ukuran yang banyak sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan Junction box bertujuan agar sambungan kabel atau jaringan pada kabel tidak terganggu karena aktivitas dan tidak membahayakan. Produk ini juga banyak digunakan untuk pemasangan saklar, stop kontak. Harga Johnson box yang cukup murah menjadikan solusi sebagai komponen pengaman pada rangkaian listrik agar tidak membahayakan. Fungsi Junction box yang pertama adalah persambungan kabel dari lapangan ke ruang kontrol untuk sinyal-sinyal analogik dan sinyal digital aktif, atau mengukur sinyal melalui termokouple dengan sinyal 4/20 mA dan lain-lain. Yang kedua adalah sinyal barrier atau sinyal transposisi dari lapangan untuk mengontrol ruang dengan pilot bus
Modbus, dan Profibus. Terus ada sistem kontrol dan starting perawatan sebagai motor seperti motor van, pompa, dan lain-lain. Dan selanjutnya sistem untuk mendeteksi parameter aliran, level, tegangan, temperatur, arus, tegangan, frekuensi, kecepatan kontrol, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari 5 alat dalam industri dari kami. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.